Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rashid Aturibi dengan NIM 302104020001 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Pertahanan Republik Indonesia akan menjelaskan sistem kami atau proyek kami yang berjudul Sistem Keamanan Ruangan menggunakan sensor PIR dan ESP32 Cam berbasis IoT. Nah, kemudian yang pertama, abstraknya, yang pertama adalah pentingnya keamanan ruangan. Jadi, di dalam ruangan itu tentu sangat penting untuk dijaga keamanannya, mengingat di dalam ruangan banyak sekali privasi-privasi user yang harus dilindungi, kemudian banyak barang-barang berharga yang juga harus dilindungi. Maka dari itu, kami menciptakan alat ini agar para user dapat memantau keamanan ruangan jarak jauh melalui IoT. Kemudian yang kedua tentu saja teknologi IoT. Jadi, kami menggabungkan alat ini dengan teknologi IoT, sehingga nantinya PIR dan SP32 Cam ketika menangkap pergerakan maka akan langsung mengirimkan ke Telegram pengguna melalui teknologi IoT tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu notifikasi real time. Jadi uh, alat akan mengirimkan notifikasi real time pada saat itu juga ketika mendeteksi gerakan kepada pengguna sehingga meningkatkan respon pengguna terhadap adanya gerakan atau adanya ancaman bahaya ketika di dalam kamar tersebut terjadi gerakan. Kemudian yang keempat, akurasi tinggi. Jadi hasil dari simulasi tersebut menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam deteksi dan notifikasi sehingga dapat meningkatkan respon user. Sekali lagi dapat meningkatkan respon user dalam menangani aktivitas mencurigakan yang terjadi di dalam kamarnya. Kemudian next, pendahuluan. Yang pertama, pentingnya keamanan ruangan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, ini tentu saja perkembangan teknologi membuka peluang baru sekaligus menciptakan tantangan keamanan yang baru seperti alat yang kita ciptakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu potensi IoT, yang mana kita tahu IoT sekarang menawarkan solusi keamanan yang lebih canggih dan responsif. Kemudian yang keempat yaitu integrasi sensor dan kamera. Jadi nantinya alat ini menggunakan sensor dan kamera untuk mengcapture daripada pergerakan yang ditangkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi yang pertama, kami menggunakan pendekatan kuantitatif di mana eh, dalam menganalisis efektivitas sistem, kami menggunakan kuantitatif dengan pengukuran eh, yang berbasis angka. Kemudian yang kedua yaitu integrasi sistem IoT. Kita mengintegrasikan PIR dan SP32 Cam dalam jaringan IoT sehingga dapat mengirimkan ke Telegram pengguna. Kemudian pengumpulan data dan analisis, kemudian evaluasi. Setelah itu, perancangan hardware nantinya akan seperti ini. Jadi kita menggunakan SP32 Cam, kemudian menggunakan sensor PIR. Nah, jadi sensor PIR ini adalah infrared. Jadi infrared itu yang dapat menangkap pergerakan dalam ruangan. Jadi ketika ada pergerakan dalam ruangan, maka sensor PIR ini akan mengirimkan ke SP32 Cam. Setelah itu, SP32 Cam akan langsung mengirimkan ke platform Telegram seperti itu. Kemudian fungsi dari I2C LCD ini adalah sebagai interface daripada pengguna dan komputer. Ya, next kemudian ini tahap metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yaitu mengkaji penelitian terdahulu dan teori-teori terkait sistem keamanan IoT. Kemudian perancangan model. Setelah model dirancang dan bagus, maka akan dilaksanakan pembuatan model. Setelah dilaksanakan pembuatan model, maka pengambilan data akan dilaksanakan sesuai dari model yang dibuat. Kemudian setelah data sudah didapat, maka akan dianalisis hasilnya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah hasil dari pengujian. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas hasil pengujian, alangkah baiknya kalau kita langsung saja ke praktikum. Jadi kita langsung membahas alatnya. Bagaimana sih alatnya itu bekerja? Jadi seperti ini. Saya menggunakan Webpokwi sebagai alat simulasinya. Jadi ini teman-teman bisa lihat yang pertama yaitu ada LCD. Kemudian ada ESP32 Cam. Kemudian ada buzzer, ada sensor PIR, dan ada LED. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi ketika alat dihidupkan, maka LCD akan menampilkan interface ketika WiFi sudah terkonek, ketika sudah mendeteksi gerakan, dan lain sebagainya. Kemudian ESP32 Cam ini untuk mengintegrasikan semua sensor yang ada di sini.
semua komponen yang ada di sini. Jadi ada LCD, ada buzzer, ada PIR, ada LED itu integrasikan ke ESP32. Setelah itu buzzer fungsinya ketika menangkap gerakan, maka buzzer akan berbunyi sebagai indikator bahwa di situ adanya pergerakan. Sama halnya seperti LED ini. Kemudian sensor PIR, nah yang tadi saya jelaskan, PIR adalah sensor yang dapat menangkap pergerakan. Nah, jadi ketika terdeteksi pergerakan oleh PIR, maka sistem-sistem di sini akan bekerja. Buzzer akan berbunyi, LED akan menyala, dan LCD pun akan menampilkan berapa gerakan yang akan terdeteksi. Seperti itu. Kemudian, nah ini, kita akan langsung saja memulai simulasi dari alat ini ya. Jadi, nah ini nih. Nah, jadi kalau untuk pin-pinnya bisa dilihat. Jadi, nah dari LCD kita lihat SL ke-22, SDA ke-21, ground ke ground, VCC ke-5. Kemudian, nah ini bisa dilihat juga untuk buzzer, ground ke ground. Kemudian kita sambungkan juga ke pin 2 dari SP. Nah, kemudian yang sensor PIR. Jadi plus ke 5 volt, min ke ground, D ke 12, kemudian LED juga, ground ke ground, kemudian pin ke 14 dari SP. Kemudian langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, ketika kita klik maka akan muncul seperti ini. Maka buzzer akan berbunyi kemudian sebagai indikasi bahwa alat sedang dinyalakan. Kemudian dalam tampilan LCD connecting to Wi-Fi, ketika Wi-Fi sudah terkoneksi maka ada tulisan Wi-Fi connected walkway gas. Nah, jadi di sini saya menggunakan Wi-Fi walkway. Jadi itu nantinya dapat menghubungkan antara sistem ini dengan Telegram pengguna. Nah, ketika sudah dijalankan maka caranya untuk kita mensimulasikan gerakan adalah dengan mengeklik sensor PIR. Nah, setelah diklik sensor PIR, maka kita klik juga simulate motion. Nah, ini akan terdeteksi satu gerakan. Nah, akan seperti itu. Jadi buzzer akan berbunyi. Ketika buzzer berbunyi, maka walkie akan segera mengirimkan pesan ke Telegram pengguna. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ada keamanan ruangan bot. Nah, ini ada pesan dari walkie tersebut ke Telegram user. Pesannya seperti ini. Mas Rosid ada pergerakan dalam ruangan. Nah, setelah dikirimkan, maka di LCD akan muncul Wi-Fi Connected Motion 1. Jadi karena kita tadi mendeteksi satu gerakan, maka motion yang tertulis ini adalah 1. Nah, ketika 2 bagaimana? Ketika 2, mari kita lihat. Nah, buzzer akan berbunyi. Ketika buzzer sudah berbunyi, maka Walkie akan segera mengirim pesan bahwa ada gerakan ke user. Nah, ada pergerakan seperti ini. Mas Arsid ada pergerakan dalam ruangan. Kemudian di sini juga ada tahun, bulan, tanggal, dan jam. Jadi ini sangat lengkap sekali informasi yang diberikan oleh Walkway dalam simulasi tersebut. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan pesan lagi bahwa motion 2. Itu berarti di sini tadi terdeteksi 2 gerakan. Ketika 3 gerakan akan bertambah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan. Nah, kita kembali ke hasil dan pembahasan. Nah, ini dia adalah hasil pengujian. Jadi, percobaan yang pertama, waktu responnya adalah 1,2 detik. Kemudian status buzzer menyala, pesan Telegram terkirim. Jadi, semua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa status buzzer menyala dan pesan Telegram terkirim. Kemudian waktu respon berkisar dari 1,2 sampai yang paling lama yaitu percobaan keempat 1,6 detik. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi waktu respon. Jadi menunjukkan konsisten antara 1,1 sampai 1,6 detik. Kemudian kendala buzzer selalu menyala, kemudian notifikasi Telegram juga selalu terkirim. Kemudian ya kesimpulan. Jadi yang pertama kecepatan respon. Jadi rata-rata waktu kecepatan respon adalah 1,32 detik menunjukkan kinerja yang cepat dan efisien tentu saja. Kemudian yang kedua, efektivitas alarm karena buzzer selalu berbunyi maka sistem tersebut sangat efektif digunakan
dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi real time, seperti yang kita lihat tadi, ketika alat mendeteksi gerakan, maka kita 1/sekian detik itu langsung terkirim sinyalnya. Jadi itu menunjukkan bahwa komunikasi di alat tersebut adalah real time. Kemudian kesimpulan akhir dapat dibaca, yaitu sistem keamanan ruangan berbasis IoT ini terbukti konsisten, andal, dan efektif. Ya, jadi kesimpulan akhirnya adalah sistem keamanan ruangan ini ya, jadi kesimpulan akhir, sistem keamanan ruangan berbasis IoT ini terbukti konsisten, andal, dan efektif karena semua fungsinya dapat berfungsi normal seperti seharusnya dan seperti yang dirancangkan. Kemudian respon dari gerakan dan pengiriman pesan sangat cepat sehingga dapat meningkatkan respon user terhadap gangguan atau aktivitas mencurigakan yang berada di kamar pengguna, seperti itu. Itu tadi laporan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi akun YouTube ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.